kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI berharap kerjasama di bidang transportasi udara antara Indonesia dengan Papua Nugini dapat meningkatkan perekonomian kedua negara. Kerjasama di bidang transportasi udara dinilai mempermudah mobilitas orang serta barang dan jasa. Dalam kunjungan kerja ke Parlemen Papua Nugini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menjajaki pembukaan jalur penerbangan langsung Indonesia Papua Nugini maupun sebaliknya. Usai pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan Parlemen Papua Nugini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan, kerjasama di bidang transportasi udara dinilai penting dalam rangka memudahkan mobilitas orang serta barang dan jasa. Rahmat Gobel menambahkan, berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat Indonesia di Papua Nugini, jalur penerbangan langsung sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan antar kedua negara. Mengingat saat ini jalur penerbangan Indonesia Papua Nugini harus melalui transit di Singapura atau Filipina. Bahas dengan pimpinan DPR lainnya dan juga dengan pemerintah pastinya untuk menindaklanjuti daripada MOU yang sudah dibahas antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Papua Nugini pada waktu masa yang lalu. Bagaimana memperkuat hubungan bilateral antara Papua Nugini dengan Indonesia dan bagaimana mengimplementasikan dari memperkuat hubungan bilateral itu adalah membuka kembali jalur penerbangan antara Indonesia dengan Papua Nugini yang sempat stop karena COVID pada masa yang lalu. Di samping itu juga membahas tentang memperkuat hubungan bilateral antara parlemen to parlemen, people to people Indonesia dan Papua Nugini. DPR RI berharap dengan adanya penerbangan langsung Indonesia Papua Nugini dapat meningkatkan kerjasama di semua bidang, khususnya peningkatan perekonomian kedua negara. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, DPR RI meminta pemerintah menerapkan reformasi pajak serta mencari sumber-sumber pendapatan lainnya dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Melalui kebijakan pembiayaan yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan, Komisi 11 berharap pembiayaan APBN 2023 bisa meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kebutuhan pembiayaan utang tahun 2023 sebanyak Rp694,6 triliun dilakukan lewat mekanisme pengelolaan pembiayaan utang yang prudent dan berkelanjutan dengan cara mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan kredibel. Anggota Komisi 11 DPR RI Misbahkun mempertanyakan proses penunjukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengeluaran, distribusi, dan pengelolaan surat berharga negara, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan diperuntukkan untuk program apa saja. Di dalam IKU itu, siapa yang menentukan IKU ini, Pak? Parameter ini, poin-poin ini yang dijadikan tolok ukur ini, sehingga Bapak mempunyai IKU yang sangat luar biasa ini. Tapi pertanyaannya siapa yang membikin? Kalau kita jadi murid, terus yang menilai muridnya sendiri kan nggak menarik. Terus ini Bapak berbicara pertama mengenai pengelolaan risiko dan sebagainya. Satu parameter yang saya tidak menemukan. Pertama contohnya Pak. Contoh nih Pak. Surat utang kita ini, misalnya, walaupun itu bukan tempatnya Bapak polosinya, kenapa kita bisa menentukan sampai 7%? Itu datang dari mana sih, Pak? Pemerintah telah menentukan angka defisit 2,84% dalam APBN 2023 atau setara dengan Rp598,2 triliun. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pendamping desa yang dinilai dapat memajukan desa tertinggal. Komisi 5 DPR RI mendorong peran pemerintah agar dapat menurunkan jumlah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa dengan status maju dan mandiri. Anggota Komisi 5 DPR RI, Anwar Hafiz, meminta Kementerian Desa menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat desa. Mengingat masih adanya desa yang tergolong tertinggal, sebagai contoh,
Di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 266 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal. Anwar Hafiz menyayangkan minimnya anggaran bagi desa, mengingat desa menjadi soko guru dan fondasi negara yang harus mendapat perhatian. Oleh karena itu, Anwar berharap revisi Undang-Undang Desa dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas desa. Keinginan kementerian ini untuk membangun dan mensejahterakan desa sesuai dengan komitmennya itu sangat besar, tapi tidak didukung oleh ketersediaan sumber pendanaan yang cukup, saya lihat. Nah, oleh karena itu, kalau keadaan seperti ini kan biasa berlaku itu rumus yang prioritas-prioritas aja, Pak. Ya. Nggak usah kita semua mau lakukan. Nah, ini yang saya mau minta dari Pak Dirjen, sebenarnya dalam rangka membangun dan mensejahterakan desa ini, apanya sih yang kita mau harus sentuh desa ini, sehingga desa itu bisa berdaya. Anwar juga mendorong pengawalan penerimaan tenaga pendamping desa secara selektif, sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam memajukan pemerintahan desa. Anwar menegaskan harus ada perhatian khusus pemerintah agar kesejahteraan tenaga pendamping desa terjamin dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Mega proyek Meikarta di Cikarang tengah menjadi sorotan. Mega proyek yang digadang-gadang akan menjadi kota modern terintegritas ini tak lagi berjalan mulus. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17, Senin 5 Desember 2022, ratusan konsumen Meikarta berunjuk rasa menuntut pengembalian dana dari proyek mangkrak apartemen Meikarta di depan gedung DPR. Tidak hanya perihal pembelian unit apartemen yang tak kunjung diserah terimakan sejak 2017, para konsumen Meikarta mengaku telah menerima gugatan senilai 56 miliar dari PT MSU karena dinilai merugikan perusahaan atas pemberitaan terkait dengan proyeknya. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan kasus Meikarta, Komisi 6 DPR RI mengundang PT Mahkota Sentosa Utama dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Kalau memang tidak kooperatif pimpinan,
demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya, kita usulkan kita pansus Meikarta. Karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen yang membeli, menyicil, dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Sejak tahun 2017, masyarakat Indonesia sudah akrab dengan tagline Kota Impian dari iklan-iklan masif Meikarta di berbagai media. Sayangnya, hingga kini proyek Meikarta tak kunjung terrealisasi alias mangkrak dan menimbulkan kisruh antara pembeli dan pengembang proyek. DPR RI ikut geram dan jengah mendengar aduan para konsumen Meikarta yang dirugikan dan justru digugat perdata senilai 56 miliar rupiah oleh pengembang proyek PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU. Tak hanya itu, PT MSU pun mangkir saat Komisi 6 DPR RI ingin mendengar kejelasan kasus ini. Komisi 6 DPR RI langsung mengusulkan rapat gabungan dan memanggil Kepala BKPM atau Kementerian Investasi sebagai penanggung jawab perizinan beserta Komisi 3 DPR untuk mengecek kasus hukumnya serta Komisi 11 DPR RI sebagai mitra BI dan OJK karena ada keterlibatan Bank Nobu yang juga ikut menggugat para korban. Sebelumnya, komunitas peduli konsumen Meikarta datang ke gedung DPR meminta audiensi kepada Komisi 5 DPR RI. DPR RI pun tidak diam dan secara tegas akan segera berdiskusi dengan Kementerian PUPR. Himbauan kami kepada Meikarta tentu ya sebagai wakil rakyat, saya minta Meikarta perjelas persoalan ini, kemudian selesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ngumpulin uang rakyat, terus barangnya nggak ada, ngorbanin rakyat banyak. Ini nggak benar bisnis seperti ini. Menurut saya cara kerja Meikarta kalau seperti ini ya, sampai orang datang ke sini mengadu, memalukan. Catat, memalukan. Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aib Mulyana menegaskan bahwa mereka ingin kejelasan dan pertanggungjawaban dari developer terkait nasib uang mereka dan memohon kepada DPR untuk segera usut PKPU Meikarta karena tidak mewakili suara korban. Jadi untuk Meikarta, refund adalah harga mati kami, Pak. Ya, jadi kalau enggak refund, saya akan kejar terus sampai di mana, demikian. Ya, terutama grup Lipo juga. Negara harus hadir dalam kasus Meikarta ini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN harus memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut kasus ini. Mereka tuh korban loh. Mereka korban ketika mereka menuntut hak mereka, mereka malah digugat. Ini zolim. Dan negara tidak boleh membiarkan yang seperti ini. Negara tidak boleh membiarkan ada kezoliman untuk rakyatnya. Negara harus hadir, negara di situ, dan insya Allah kita anggota DPR RI juga akan melakukan namanya pengawasan, kontrol terhadap itu. DPR RI menganggap gugatan balik oleh PT MSU kepada korban sungguh tidak wajar. Karena seharusnya konsumen justru mendapat kejelasan dan tanggung jawab dari pihak PT MSU terkait uang yang telah dibayarkan. Namanya konsumen itu beli barang mestinya itu juga dapat barang, bukan kemudian yang didapat adalah kriminalisasi ya. Apalagi kemudian kalau dia yang dihukum, lah ini yang tidak masuk akal. Pasti ini akan diketawakan oleh dunia gitu loh. Ini hukum macam apa? Ada orang beli kok kemudian malah dia dikriminalisasi. Yang bisa dikriminalisasi ya pelaku kriminal, ya siapa ya yang menipu dong? Ya pengembangnya dong, ya Meikartanya dong. Itu akal sehat dan itu gak perlu orang pintar untuk bisa membuat kesimpulan yang seperti itu. Jika dibiarkan, kasus ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap dunia investasi dan properti di Indonesia. Kami sudah menerima keluhan dari beberapa masyarakat cukup banyak, bahkan ada yang seluruh gajinya digunakan untuk membeli aset di Meikarta. Rumahnya lama dijual gitu. Tetapi begitu rumahnya dijual, gajinya sudah digunakan untuk pinjaman di perbankan,
ternyata rumahnya tidak ada, gajinya sudah habis, unit yang di Meikarta ini tidak dia dapatkan. Sehingga ini selain aspek hukum, tapi juga harus ada keadilan secara sosial gitu. Jangan sampai Meikarta melakukan kezoliman terhadap konsumennya, tetapi pemerintah tidak berbuat gitu ya. Penyelesaian sekelumit kasus Meikarta harus dilakukan melalui pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum, serta pengawasan kinerja pemerintah dalam hal izin dan ketegasan pemerintah kepada pengembang, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Penanganan COVID-19 di Indonesia tercatat sebagai salah satu terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Namun masyarakat diminta terus mewaspadai ancaman lonjakan kasus dan masuknya varian virus baru. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dengan agenda evaluasi program kerja tahun 2022 dan membahas program kerja di tahun 2023. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengapresiasi pemerintah dalam penanganan COVID-19 di tahun 2022. Selain itu, Rahmat juga mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski PPKM sudah resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak laporan rekan kami Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini Komisi 9 DPR RI tengah melangsungkan rapat kerja bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan pada rapat kerja kali ini terdapat beberapa agenda, yaitu agenda yang pertama, evaluasi kinerja pelaksanaan program kerja Kementerian Kesehatan tahun 2022. Lalu agenda kedua yaitu penjelasan hasil review Formularium Nasional atau Formas tahun 2022. Lalu agenda
agenda selanjutnya itu upaya penanganan COVID-19 pasca dicabutnya status PPKM. Dan lalu agenda selanjutnya penjelasan strategi percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan tahun 2023. Dan pemirsa, terkait dengan agenda tersebut kita langsung saja berbincang bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 yang saat ini tengah bersama kami, yaitu Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang Mas Umam, sehat selalu. Ya. Baik Bapak, apa yang perlu dievaluasi terkait dengan pelaksanaan program kerja Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini Pak? Ya, saya kira banyak isu yang dibahas pada rapat kerja dengan Menteri Kesehatan hari ini ya. Salah satu adalah penanganan COVID-19 2022 kemarin ya. Secara prinsip kita apresiasi, kita terima kasih kepada semua pihak dari Presiden sampai Kepala Desa dan semua pihak ya, bahwa COVID-19 terkendali. Itu dibuktikan dengan angka reproduksi vaksin virusnya ya, itu di bawah 1 ya, 0,87%. Artinya ini suatu hal yang capaian yang sangat luar biasa. Namun demikian kita wanti-wanti kepada semuanya ya, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh terlalu percaya diri bahwa COVID sudah tidak ada, meskipun terkendali COVID masih ada. Ya ikutin saran dari Presiden ya, kita meningkatkan kesadaran bersama untuk tetap protokol kesehatan meskipun tidak wajib. Kemudian juga tetap vaksinasi kepada orang yang belum atau masyarakat yang belum divaksin, itu menjadi salah satu kunci. Yang kedua, kaitannya dengan evaluasi program 2022, banyak yang kita bahas di sini termasuk bagaimana program kemandirian alat-alat kesehatan sesuai dengan arahan dari Presiden ya, biar kita lebih berdaulat, lebih ketahanan kesehatan kita lebih kuat ya. Saya kira alat-alat kesehatan, obat-obat, bahan baku obat, saya kira kita harus lebih prioritaskan untuk ke bangsa kita ini. Meskipun masih 90%, kita tekan jangan sampai paling tidak bisa sampai 80% ya, sampai 2 tahun ke depan itu bisa 80% alat kesehatan, obat-obat bisa diproduksi dalam negeri. Dengan harapan dengan bisa banyak diproduksi dalam negeri, saya kira kita tidak terlalu tergade dengan negara lain ya. Ketika negara lain itu tidak mengizinkan untuk ekspor, kita bisa memproduksi sendiri. Itu menjadi salah satu parameter kita untuk meningkatkan industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia begitu. Baik Pak, terkait bagaimana tingkat vaksinasi yang sudah dilakukan, apakah sudah mencapai target Pak? Ya, secara prinsip kita terima kasih meskipun belum sesuai target untuk yang vaksin booster yang pertama. Ini belum ya, masih angka kisaran 50% menuju 60%. Tetapi ini karena kesadaran rakyat kita untuk divaksin juga sudah mengalami penurunan, kita maklum. Karena begitu COVID kemarin sudah tinggi, kemudian rakyat sudah berbondong-bondong vaksin sudah tinggi, tapi begitu kondisi menurun, saya kira wajar ketika masyarakat juga sudah tidak antusias seperti dulu. Tapi ingat, meskipun saat ini relatif sudah terkendali sesuai arahan Presiden, kita bersama dan para ahli kesehatan, tetap kita yang belum divaksin harus kita masuk ke fasilitas kesehatan untuk divaksin. Karena bisa jadi kasus bisa terjadi naik. Tetapi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, karena kita sudah kekebalan kelompok kita sudah terbentuk dengan terbukti bahwa reproduksi virusnya kita juga di bawah angka 1. Sehingga suatu cukup yang membanggakan, dan yang paling penting adalah bagi rakyat saudara kita yang belum vaksin, ayo kita ke fasilitas kesehatan untuk divaksin begitu. Bagaimana setelah dicabutnya PPKM ini Pak, bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk penanganan terhadap COVID-19 ini Pak? Ya, dengan dicabutnya PPKM berarti kan kita kembalikan kepada kita semuanya, sudah tidak aturan yang begitu mengikat, tetapi meskipun tidak begitu mengikat, kita sampaikan, kita ingat arahan dari Presiden. Penyampaian dari Presiden adalah menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kegotong royongan. Artinya menumbuhkan kesadaran, kita tetap pakai masker ketika di ruang-ruang tertutup yang sangat tertutup ya. Kemudian kita tetap menggunakan masker ketika di suatu tempat yang sangat banyak itu ya. Itu kesadaran meskipun tidak wajib. Demikiannya ketika rakyat kita yang belum divaksin, ayo kita berbondong-bondong vaksinasi. Karena dengan cara itu kita bisa lebih kuat, kita lebih berdikari, dan lebih ketahanan kesehatan kita semakin kuat, termasuk di dalam hal ini kita ketahanan kelompok kita dari sisi menghadapi virus COVID-19 kita akan semakin kuat begitu. Pak, terima kasih Pak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Rahmat Handoyo. Dan Bapak Rahmat Handoyo tadi berbicara sedikit tentang mengapresiasi untuk Kementerian Kesehatan
yang telah menjalankan program kerja saat ini telah baik dan juga penanganan COVID-nya, dan Bapak Rahmat Handoyo juga mengatakan bahwa terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada karena COVID-19 mungkin masih bisa saja menjangkit kita semua. Baik, menurut saya itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad Hidayat beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktari ini. Terima kasih Zia, dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Komisi 2 DPR hingga KPU setujui RPKPU Dapil dan alokasi kursi Dewan 2024. Di sini Komisi 2 DPR RI disebutkan bahwa bersama dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia atau DKPP di beberapa media bahwa menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD, dan juga DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 ini. Dan penyetujuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan konseling beberapa hari yang lalu. Dan ketika itu Komisi 2 melakukan semacam pembuatan pendapat berkenaan dengan Dapil sebagaimana diputuskan MK nomor 80 tahun 2022. Pemirsa, di sini disebutkan bahwasannya KPU diberikan semacam kewenangan untuk mengatur penentuan Dapil yang baik dan benar. Karena ada perubahan sebaran jumlah penduduk dan bahkan ada pengurangan jumlah penduduk. Nah, pada
rapat ini juga disetujui bahwa lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKPU, yaitu terkait dengan rancangan daerah pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, pemilu tahun 2024 beserta peta daerah pemilihannya. Disebutkan di beberapa media, Komisi 2 DPR RI pun meminta kepada KPU untuk membuat sebuah konsep draft perubahan dapil menurut data penduduk, serta meminta Dirjen Dukcapil memberikan data yang sebenar-benarnya kepada KPU. Atas dasar yang sudah disesuaikan dengan pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia, maka Komisi 2 menyerahkan kepada pihak KPU sambil membahas draft satu persatu. Nah, pemirsa, di sini Syamsur Rizal juga meminta KPU tetap memperhatikan masukan dari anggota Komisi 2 DPR RI, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP dalam penyusunan dapil, termasuk diantaranya jumlah dapil yang berkurang karena berkurangnya jumlah penduduk. Hal ini mengingat bahwa sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang bahwasannya penetapan dapil dan penetapan kursi tergantung kepada jumlah penduduknya. Itu tadi kita melihat dari beberapa media. Nah, berita selanjutnya ini datang dari di mana pemerintah akan bentuk pengadilan khusus bagi penjahat tanah. Dan Menteri Agraria dan juga Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyono di sini juga usai dari RDP bersama dengan Komisi 2 DPR RI disebutkan bahwa pada Senin 6 Februari 2023 menyatakan akan melakukan kajian untuk membentuk pengadilan kasus terkait dengan guna mengadili para penjahat tanah. Menteri Hadi menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah membahasnya bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melahirkan pengadilan pertanahan tersebut. Pengadilan pertanahan dinilai efektif untuk menyelesaikan secara menyeluruh konflik-konflik pertanahan yang kerap dialami oleh masyarakat. Di beberapa media sebelumnya di sini anggota Komisi 2 DPR RI Reska Oktoberia di sini juga mengakui bahwa mendapatkan laporan bahwasannya kasus mafia tanah meningkat 2 kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pemirsa, sehingga diperlukannya percepatan untuk memberantas kasus tersebut. Reska pun berharap nantinya pengadilan pertanahan harus berisi para penegak hukum yang benar-benar memahami persoalan konflik agraria, termasuk dengan hakimnya. Hakim pengadilan tanah nantinya ditegaskan juga harus mengantongi sertifikat yang menandakan bahwa dia memahami isu pertanahan dan reformasi agraria. Dan pemirsa, itu tadi di media online pada hari ini ada memang berbagai pembahasan yang di mana Komisi 2 DPR juga hingga KPU setuju RPKPU Dapil dan alokasi kursi Dewan 2024. Serta pemirsa terkait dengan pemerintah akan bentuk pengadilan khusus bagi penjahat tanah. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.